Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita semua pasti pernah merasa lelah. Lelah dengan masalah, lelah dengan ujian, lelah dengan harapan yang belum terwujud, dan lelah dengan doa yang seolah belum juga dikabulkan. Dalam kondisi seperti itu, seringkali hati kita bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau mendengar doaku? Apakah Engkau melihat air mataku? Apakah Engkau mengetahui bebanku?" Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya. Tidak ada satupun doa yang terucap sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Salah satu cara paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui sholat tahajud. Sholat yang dilakukan saat kebanyakan manusia terlelap, saat dunia sunyi, dan saat hanya ada hamba dan Robnya dalam keheningan malam. Tahajud bukan sekadar sholat malam, ia adalah bukti cinta, bukti kesungguhan, dan bukti kerinduan seorang hamba kepada Allah. Ketika seseorang rela bangun dari tidurnya yang nikmat, meninggalkan selimut yang hangat, lalu berdiri menghadap Allah dengan penuh kerendahan hati, disitulah letak kemuliaannya. Orang yang rajin tahajud bukanlah orang yang tidak punya masalah. Justru seringkali merekalah yang memiliki beban berat dalam hidupnya. Namun mereka memilih untuk mengadu langsung kepada Allah. Mereka memilih mengetuk pintu langit saat manusia lain tertidur. Mereka memilih mencari ridho Allah di waktu yang paling sunyi. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan betapa ingginya kedudukan orang-orang yang istiqomah dalam sholat malam. Mereka dijanjikan kemuliaan, ketenangan, dan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Mereka dijanjikan cahaya dalam hidupnya, keberkahan dalam langkahnya, serta kekuatan dalam menghadapi ujian. Tahajud juga melatih hati untuk ikhlas, sabar, dan tawakal. Di waktu itulah kita belajar jujur kepada Allah. Kita menangis tanpa malu, kita mengeluh tanpa takut, kita berharap tanpa ragu, kita berserah tanpa syarat. Semua dilakukan hanya karena ingin dekat dengannya. Maka jika hari ini kamu sedang merasa jauh dari kebahagiaan, merasa doa-doamu belum terjawab, merasa hidupmu penuh ujian, mungkin sudah saatnya kamu mendekatkan diri kepada Allah lewat tahajud, karena di dalamnya tersimpan janji-janji indah dari Allah untuk hamba-hambanya yang setia di sepertiga malam terakhir. Sebelum kita lanjutkan, sahabat semua, jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang tercinta, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan konten dakwah yang menyejukkan hati. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak apa saja janji Allah untuk orang yang rajin sholat tahajud. Semoga pembahasan ini menguatkan iman kita, menambah semangat ibadah kita, dan mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji pertama, Allah mengangkat derajat dan memuliakan kehidupannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, janji pertama Allah bagi orang yang rajin sholat tahajud adalah diangkat derajatnya dan dimuliakan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Janji ini bukan sekadar kata-kata penyemangat, tetapi janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bangun di malam hari untuk beribadah, meninggalkan tidur demi mendekat kepadanya, akan diberi kedudukan yang mulia. Tahajud adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa ingin dilihat manusia, tanpa ingin dipuji, dan tanpa ingin dipersembahkan kepada siapapun selain Allah. Inilah yang membuat nilainya sangat tinggi di sisinya. Derajat yang Allah angkat bukan hanya soal jabatan, harta, atau kedudukan sosial. Banyak orang salah paham, mengira kemuliaan hanya diukur dari materi. Padahal kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli tahajud jauh lebih dalam dari itu. Allah mengangkat derajat mereka dalam bentuk kemuliaan hati, ketenangan jiwa,
dan kebijaksanaan dalam menyikapi hidup. Orang yang rajin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lapang. Mereka tidak mudah iri, tidak mudah dendam, dan tidak mudah putus asa. Ketika diuji, mereka lebih kuat. Ketika diberi nikmat, mereka lebih bersyukur. Ini semua adalah bentuk kemuliaan yang Allah tanamkan perlahan-lahan dalam jiwa mereka. Selain itu, Allah juga mengangkat derajat mereka di hadapan manusia, meski mereka tidak pernah meminta. Banyak orang yang ahli tahajud justru hidup sederhana, tetapi kata-katanya didengar, nasihatnya diterima, dan kehadirannya dirindukan. Tanpa disadari, Allah menanamkan wibawa dan keteduhan dalam diri mereka. Inilah kemuliaan yang datang bukan karena kepintaran semata, tetapi karena kedekatan dengan Allah. Tidak jarang pula Allah mengangkat derajat ahli tahajud melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Rizkinya dibuka, urusannya dimudahkan, dan langkah hidupnya diarahkan ke jalan yang lebih benar. Bukan berarti hidup mereka tanpa masalah, tetapi Allah memberi mereka kekuatan untuk melewati setiap masalah dengan kepala tegak dan hati yang berserah. Di akhirat kelak, janji pengangkatan derajat ini akan terasa lebih nyata. Orang-orang yang menjaga tahajud akan ditempatkan di kedudukan yang mulia, dekat dengan rahmat Allah. Mereka mendapatkan cahaya yang menerangi jalan mereka, karena dahulu mereka memilih cahaya ibadah di tengah gelapnya malam. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa hidupmu biasa-biasa saja, mungkin bahkan terasa rendah di mata manusia, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan derajat yang tinggi untukmu melalui tahajud. Teruslah istiqomah meski hanya 2 rakaat, karena setiap langkah menuju tahajud adalah langkah menuju kemuliaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kedua, Allah mengabulkan doa dan mempermudah segala urusan. Saudaraku yang dirahmati Allah, janji kedua Allah bagi orang yang rajin sholat tahajud adalah dikabulkannya doa-doa mereka dan dimudahkannya segala urusan hidupnya. Inilah janji yang sangat dirindukan oleh setiap hamba, karena pada hakikatnya kita semua hidup dengan harapan dan doa. Setiap manusia pasti memiliki permintaan kepada Allah. Ada yang berdoa tentang rizki, jodoh, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, hingga ketenangan hati. Namun tidak semua orang mau bersungguh-sungguh mengetuk pintu langit. Banyak yang berdoa hanya saat terdesak, hanya saat susah, dan hanya ketika tidak punya jalan lain. Berbeda dengan orang yang rajin tahajud, mereka menjadikan doa sebagai kebutuhan, bukan sekedar pelarian. Di sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada waktu itu Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun akan aku ampuni." Inilah waktu emas yang jarang dimanfaatkan oleh banyak orang. Saat itulah doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Hati dalam keadaan tenang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih fokus kepada Allah. Tidak ada gangguan dunia, tidak ada hiruk-pikuk media sosial, tidak ada tuntutan manusia. Yang ada hanyalah hamba yang bersimpuh dan Rob yang maha mendengar. Orang yang istiqomah tahajud akan merasakan sendiri bagaimana Allah mempermudah langkah hidupnya. Masalah yang terasa rumit perlahan menemukan jalan keluar. Kesulitan yang terasa berat perlahan terasa ringan. Pintu-pintu rizki terbuka dari arah yang tidak pernah disangka. Semua itu terjadi bukan karena kepintaran semata, tetapi karena pertolongan Allah yang datang melalui doa malam. Namun, perlu kita pahami, dikabulkannya doa tidak selalu berarti Allah memberi persis seperti yang kita minta. Kadang Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kadang Allah menunda karena waktu yang tepat belum tiba. Kadang Allah menyimpan pahala doa itu untuk akhirat. Semua itu tetap termasuk bentuk pengabulan yang paling benar menurut Allah. Ahli tahajud juga memiliki satu keistimewaan. Mereka lebih ridho dengan keputusan Allah. Karena mereka sudah terbiasa curhat kepadanya di malam hari, hati mereka lebih lapang menerima takdir. Jika doa belum terkabul, mereka tidak marah. Mereka justru semakin mendekat.
Saudaraku, jika selama ini kamu merasa doamu belum terjawab, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang menunggumu di sepertiga malam terakhir. Bangunlah, ambil wudhu, dirikan 2 rakaat, lalu ceritakan semua keluh kesahmu kepadanya. Karena di sanalah tempat doa-doa diangkat, harapan dihidupkan, dan urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji ketiga, Allah memberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, janji ketiga Allah bagi orang yang rajin sholat tahajud adalah diberikannya ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Ini adalah nikmat yang sangat mahal, bahkan lebih berharga daripada harta, jabatan, atau popularitas. Karena tanpa ketenangan hati, semua yang kita miliki terasa hampa dan tidak bermakna. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat bahagia di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Senyumnya mudah terlihat, tetapi pikirannya penuh beban. Tidurnya gelisah, bangunnya lelah, dan hidupnya terasa berat. Masalah datang silih berganti, tekanan hidup semakin besar, dan tidak semua orang punya tempat untuk mengadu. Berbeda dengan orang yang rajin tahajud, mereka memiliki ruang khusus bersama Allah di setiap malam. Di saat dunia diam, mereka berbicara dengan Robnya. Di saat manusia lain terlelap, mereka menumpahkan segala kegelisahan kepada Zat yang Maha Mendengar. Inilah yang membuat hati mereka terasa lebih ringan dan damai. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tahajud adalah salah satu bentuk zikir yang paling dalam dan paling jujur. Dalam sujud malam, seseorang tidak berpura-pura kuat. Ia menangis jika ingin menangis. Ia mengaku lemah jika memang lemah. Ia berserah tanpa syarat. Dari sinilah lahir ketenangan sejati. Orang yang istiqomah tahajud biasanya lebih stabil secara emosional. Mereka tidak mudah meledak saat marah, tidak mudah putus asa saat gagal, dan tidak mudah sombong saat berhasil. Hatinya terlatih untuk selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah buah dari pertemuan rutin dengan Allah di waktu malam. Ketenangan yang Allah berikan juga membuat hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Tetapi hati tidak lagi panik. Pikiran tidak lagi dipenuhi rasa takut berlebihan. Ada keyakinan kuat di dalam dada bahwa Allah selalu membersamai langkahnya. Keyakinan inilah yang menjadi sumber kedamaian. Banyak ahli tahajud yang hidup sederhana, tetapi wajahnya teduh. Ucapannya lembut, sikapnya menenangkan. Orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Tanpa mereka sadari, Allah memancarkan ketenangan dari dalam hati mereka ke lingkungan sekitar. Di saat orang lain mencari ketenangan lewat hiburan, perjalanan jauh, atau kesenangan dunia, ahli tahajud menemukannya dalam 2 rakaat di sepertiga malam. Mereka menemukan damai dalam sujud. Mereka menemukan bahagia dalam munajat. Mereka menemukan kuat dalam doa. Saudaraku, jika hari ini hatimu gelisah, pikiranmu penuh beban, dan hidup terasa berat, jangan hanya mencari pelarian di dunia. Cobalah bangun di malam hari. Datanglah kepada Allah, curahkan semua isi hatimu dalam tahajud, karena di sanalah Allah menjanjikan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman jiwa yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Janji keempat, Allah melapangkan rizki dan memberkahi setiap penghasilan. Saudaraku yang dirahmati Allah, janji keempat Allah bagi orang yang rajin sholat tahajud adalah dilapangkannya rizki dan diberkahinya setiap penghasilan. Rizki dalam pandangan Islam bukan hanya tentang banyaknya uang, tetapi tentang kecukupan, keberkahan, dan manfaat dalam kehidupan. Banyak orang bekerja siang dan malam, banting tulang tanpa lelah, tetapi tetap merasa kekurangan. Penghasilannya besar, namun cepat habis. Usahanya ramai, tetapi hatinya gelisah. Hartanya banyak, tetapi keluarganya tidak harmonis. Ini semua menunjukkan bahwa rizki tanpa keberkahan hanya akan membawa lelah, bukan bahagia. Berbeda dengan orang yang rajin tahajud, mereka mengawali hari dengan mendekat kepada Allah. Mereka menjemput rizki bukan hanya dengan usaha,
tetapi juga dengan doa dan sujud. Inilah yang membuat Allah menurunkan keberkahan dalam setiap langkah mereka. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur akan diberi limpahan karunia. Tahajud dan istighfar di malam hari adalah kunci dibukanya pintu-pintu rizki. Ketika seorang hamba membersihkan dirinya dengan taubat dan mendekat kepada Allah, maka Allah membersihkan pula jalan hidupnya dari banyak kesulitan. Rizki ahli tahajud sering datang dari arah yang tidak terduga, bisa melalui peluang kerja yang tiba-tiba muncul, usaha yang berkembang tanpa disangka, bantuan dari orang yang tidak pernah dipikirkan, atau kemudahan dalam setiap transaksi. Semua itu adalah bentuk pertolongan Allah yang tersembunyi. Selain itu, Allah juga memberkahi harta mereka. Harta yang sedikit terasa cukup, penghasilan yang sederhana terasa menenangkan, kebutuhan terpenuhi tanpa harus berhutang ke sana-sini. Keluarga hidup dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan. Inilah keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Ahli tahajud juga diajarkan untuk tidak rakus terhadap dunia. Karena hatinya sudah terikat dengan Allah, mereka tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama. Justru karena sikap inilah, Allah mempercayakan lebih banyak rizki kepada mereka. Mereka menggunakan harta untuk kebaikan, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mengalami kesempitan rizki, mereka tidak putus asa. Mereka kembali ke sajadah. Mereka memperbanyak doa. Mereka memperkuat tawakal. Dan Allah pun membukakan jalan keluar yang terbaik menurutnya. Saudaraku, jika hari ini kamu sedang berjuang mencari nafkah, merasa rizkimu sempit, atau usahamu belum berkembang, jangan hanya mengandalkan tenaga dan pikiran. Sertakan Allah dalam setiap langkahmu. Bangunlah di malam hari, dirikan tahajud, mohonlah kelapangan rizki dan keberkahan hidup, karena Allah telah menjanjikan bahwa hambanya yang setia di sepertiga malam tidak akan dibiarkan kekurangan. Janji kelima, Allah menjaga hidupnya, menguatkan imannya, dan mengakhiri dengan husnul khatimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, janji kelima sekaligus yang terakhir bagi orang yang rajin sholat tahajud adalah Allah menjaga hidupnya, menguatkan imannya, dan mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, akhir yang baik dalam keadaan beriman dan diridhoi olehnya. Inilah janji yang paling agung, paling mulia, dan paling dirindukan oleh setiap muslim. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan dalam keadaan bagaimana ajal akan menjemput. Yang bisa kita siapkan hanyalah iman, amal, dan kedekatan kita kepada Allah. Dan salah satu amalan yang sangat besar pengaruhnya dalam menjaga iman adalah sholat tahajud. Orang yang istiqomah tahajud memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Hubungan ini tidak dibangun dalam sehari atau seminggu, tetapi melalui pertemuan rutin di malam hari, dalam sujud, doa, dan tangisan taubat. Dari sinilah iman mereka terus terjaga, meski hidup penuh godaan dan ujian. Allah menjaga ahli tahajud dari banyak keburukan, dijauhkan dari maksiat, diperingatkan ketika hampir tergelincir, dan diberi rasa takut kepada dosa. Bukan berarti mereka sempurna, tetapi setiap kali salah, hati mereka cepat kembali kepada Allah. Mereka tidak betah berlama-lama dalam kesalahan. Selain itu, Allah juga menjaga kehidupan mereka secara lahir dan batin. Banyak dari mereka yang diselamatkan dari bahaya, dijauhkan dari fitnah, dan dilindungi dari keputusan-keputusan yang bisa merusak masa depan. Semua itu terjadi karena doa-doa malam yang terus mereka panjatkan dengan penuh keikhlasan. Yang paling istimewa, Allah mempersiapkan akhir hidup mereka dengan sebaik-baiknya. Banyak kisah orang-orang solih yang wafat dalam keadaan sujud, sedang berzikir, atau setelah menunaikan ibadah. Itu bukan kebetulan, itu adalah buah dari kebiasaan mendekat kepada Allah sepanjang hidupnya. Ahli tahajud juga diberi ketenangan saat menghadapi kematian. Hatinya tidak panik, tidak takut berlebihan, karena ia sudah lama mengenal Robnya. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi pintu menuju pertemuan dengan Zat yang selama ini ia rindukan dalam doa-doa malamnya.
Saudaraku, husnul khotimah bukan hadiah instan. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang dalam menjaga iman dan amal. Tahajud adalah salah satu jalan paling kuat menuju akhir hidup yang indah. Meski berat di awal, meski sulit untuk istiqomah, setiap langkah menuju sajadah di malam hari sedang menyiapkan masa depanmu di akhirat. Maka, jangan remehkan 2 rakaat di sepertiga malam. Jangan anggap kecil doa dalam sunyi, karena bisa jadi dari sanalah Allah menjaga hidupmu, menguatkan imanmu, dan mengantarkanmu menuju akhir yang penuh cahaya, ridho, dan rahmat darinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang telah kita simak bersama, kita dapat memahami bahwa sholat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah biasa, melainkan jalan istimewa menuju kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Allah telah menyiapkan 5 janji besar bagi hamba-hambanya yang istiqomah bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepadanya. Janji pertama adalah Allah mengangkat derajat dan memuliakan kehidupan ahli tahajud. Mereka dimuliakan dengan ketenangan hati, kebijaksanaan sikap, dan kehormatan di mata manusia tanpa harus memintanya. Kemuliaan ini lahir dari keikhlasan dan kedekatan mereka kepada Allah. Janji kedua adalah dikabulkannya doa dan dimudahkannya segala urusan. Doa-doa yang dipanjatkan di waktu malam memiliki kekuatan luar biasa. Allah membuka pintu rahmatnya dan memberikan jawaban terbaik, baik dalam bentuk terkabul, diganti, ditunda, atau disimpan sebagai pahala. Janji ketiga adalah ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Ahli tahajud menemukan ketentraman dalam sujud dan munajat. Mereka mampu menghadapi masalah hidup dengan lebih tenang, sabar, dan penuh keyakinan kepada Allah. Janji keempat adalah dilapangkannya rizki dan diberkahinya penghasilan. Rizki mereka mungkin tidak selalu berlimpah secara jumlah, tetapi penuh keberkahan, kecukupan, dan manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Dan janji kelima adalah dijaganya iman, kehidupan, serta dianugerahi husnul khotimah. Allah menjaga mereka dari maksiat, menguatkan keimanan, dan mempersiapkan akhir hidup yang indah dalam keadaan diridhoinya. Kelima janji ini menunjukkan bahwa tahajud adalah investasi terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Siapapun yang menjaganya dengan ikhlas, sabar, dan penuh harap akan merasakan sendiri keajaiban pertolongan Allah dalam hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa besar janji Allah bagi orang yang rajin sholat tahajud, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita memberi waktu khusus untuk Allah di sepertiga malam terakhir? Sudahkah kita mengetuk pintu langit dengan sungguh-sungguh, atau masih sibuk dengan dunia yang sementara? Ingatlah, tahajud tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya membutuhkan niat yang tulus dan langkah kecil yang istiqomah. Mulailah dari 2 rakaat, mulailah dari 1 malam, mulailah dari hari ini. Karena setiap sujudmu di malam hari sedang membangun masa depanmu yang lebih benar, lebih tenang, dan lebih diridhoi Allah. Jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang termotivasi mendekat kepada Allah. Tuliskan pengalaman atau harapanmu di kolom komentar. Dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan konten dakwah yang menyejukkan hati. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam tahajud, menguatkan iman kita, melapangkan rizki kita, serta mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang solih di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.